Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdu dan makna syahadat. Alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Namun sebenarnya makna ini jauh lebih mendalam, karena pada setiap hurufnya, setiap suku katanya membawa pesan dan rahasia spiritual yang sangat mendalam. Alhamdu ini bukanlah sekedar huruf, tetapi masing-masing mencakup makna dan rahasia spiritual. Alif merujuk kepada Allah Sang Maha Esa, sumber dari segala sesuatu. Lam melambangkan luhur, yang merujuk kepada keagungan dan ketinggian Allah. Ha adalah hakikat, yaitu esensi segala sesuatu yang ada. Alif kembali kepada Allah, memperkuat konsep kesatuan dan keesaan ilahi. Mim berarti makrifat, pemahaman yang mendalam dan langsung tentang ketuhanan. Dal merujuk kepada zatnya, eksistensi Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dan wawu atau doma adalah unity atau kesatuan, yang menekankan bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah syahadat, yaitu kalimat tauhid yang menjadi dasar dari ajaran Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tetapi seperti juga alhamdu, syahadat juga memiliki makna dan rahasia yang mendalam, karena syahadat adalah sebuah pintu, suatu gerbang menuju pemahaman yang lebih luas tentang diri kita dan alam semesta ini. Ini berfungsi sebagai kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia alam bawah sadar kita dan memperlihatkan cara untuk menyatu dengan hakikat sejati. Dalam perjalanan ini, kunci pentingnya adalah niat. Niat adalah dorongan batin yang memotivasi semua tindakan kita. Dalam konteks spiritual, niat adalah keinginan kita untuk mengetahui dan mendekati Tuhan. Niat yang tulus dan benar dapat membawa kita kepada pengetahuan dan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Demikian pula pemahaman kita tentang waktu subuh, yaitu waktu fajar. Ini juga sangat penting. Subuh adalah simbol dari kebangkitan spiritual. Saat kegelapan malam berganti menjadi cahaya fajar, ini adalah saatnya ketika kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang paling jelas dan intens. Dan akhirnya kita akan sampai kepada pembahasan rahasia dan Nabi Adam alaihissalam. Rahasia adalah apa yang tersembunyi di dalam diri kita dan apa yang belum kita ketahui. Dalam konteks ini, Nabi Adam alaihissalam melambangkan manusia dalam keadaan asalnya sebelum dia jatuh dalam keadaan lupa dan ketidaktahuan. Setiap elemen ini, alhamdu, syahadat, niat, subuh, rahasia dan Nabi Adam alaihissalam, semuanya saling terhubung dan berinteraksi dalam perjalanan spiritual. Semua membawa kita kepada innas sholati dan qul huwallahu ahad, dua konsep paling penting dalam pemahaman tentang diri dan Tuhan.
Inna salati adalah doa atau ibadah. Cara kita berkomunikasi dan menyatu dengannya. Dan qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Tuhan yang Esa, adalah penekanan pada kenyataan bahwa hanya ada satu Tuhan dan satu sumber dari segala sesuatu, dan kita semua adalah bagian dari kesatuan tersebut. Aminullah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saudaraku, sang sejati, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita bukan hanya memuji Tuhan, tetapi juga mengakui hakikat dari alam gaib. Dalam konteks ini, di dalam Al-Quran, wal hayyul qayyum adalah isyarat yang sangat penting. Ada dua alam di dalam diri kita, yaitu alam hasbiyah dan alam malakut, dan keduanya mempengaruhi bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan hubungan kita dengannya. Setelah kita memahami arti dan makna dari alhamdulillah serta syahadat, sekarang kita melanjutkan dengan pemahaman tentang hubungan antara keduanya dan bagaimana keduanya mempengaruhi pemahaman kita tentang diri dan Tuhan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya tidak hanya memuji Allah, tetapi juga mengakui hakikat dari alam gaib yang ada di sekitar kita. Dalam Al-Quran, wal hayyul qayyum adalah isyarat yang sangat penting dalam pemahaman ini. Wal hayyul qayyum berarti dia adalah yang hidup kekal dan berdiri dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah kehidupan yang abadi, yang meliputi segala sesuatu dalam keberadaannya yang sempurna. Alam gaib yang tidak dapat kita lihat atau kita rasakan dengan panca indera juga ada dan hidup dalam keberadaannya. Dalam syahadat, kita mengucapkan la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak untuk disembah, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber keberadaan dan kebenaran mutlak. Namun, lagi-lagi syahadat bukan saja sekedar pengakuan semata, karena ada hikmah yang luar biasa di sebalik nama Muhammad itu sendiri. Muhammad yang dalam bahasa Arab yang artinya terpuji. Dalam konteks ini, Muhammad merujuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan Allah dan teladan paling sempurna bagi kita semuanya. Namun nama Muhammad juga melibatkan pemahaman tentang dua konteks yang paling terkait. Pertama, qadim azali, yang berarti eksistensi Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Allah ada sebelum segala sesuatu dan akan tetap ada setelah segala sesuatu lenyap. Kedua, Muhammad bin Abdullah, yang berarti putra Abdullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang lahir dari orang tua manusia juga. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa di dalam diri manusia ada potensi yang luar biasa untuk mencapai kesempurnaan dan menyatu dengannya. Kita dapat melihat hubungan yang erat antara alhamdulillah dan makna syahadat, serta pemahaman tentang diri dan Tuhan. Alhamdulillah mengajarkan kita untuk memuji Allah, mengakui hakikat alam gaib, dan menyadari kehidupan yang abadi di dalamnya. Syahadat mengajarkan kita tentang keesaan Tuhan. Pentingnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan potensi manusia untuk mencapai tahap kesempurnaan insan kamil. Dengan ini,
kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Alam hasbiyah, alam batin kita yang tak kasat mata, serta alam malakut, alam spiritual yang melampaui dimensi fisik. Keduanya berinteraksi dalam perjalanan spiritual. Dengan pemahaman ini, insya Allah kita dapat memahami bahwa kita adalah makhluk yang memiliki sisi batiniah yang mendalam, dan kita memiliki potensi untuk mencapai kesatuan dengannya, merasakan kehadirannya, dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang diri kita dan alam semesta ini. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.